Oke, baik. Selamat siang teman-teman dan ibu. Siang. Oke, baik. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang Islam dan sains teknologi modern. Oke. Pertama-tama kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Satrio Samosir. Saya Dina Rizky. Saya Diana Elrada Tarihoran. Dan saya Indah Pertiwi Toma. Oke, baik. Kita langsung saja ke materi kami. Ini yang pertama itu mengenai pengertian dari pengertian dari ilmu sains. Secara etimologi, ilmu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata artinya memahami benar-benar dapat juga berarti pengetahuan. Dalam bahasa Inggris equivalent dengan kata science yang berasal dari kata science yang berarti mengetahui, memahami atau to know. Kemudian ilmu sains dalam arti leksikalnya adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara persisten menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu peranan sains dalam menerang Tuhan yang disampaikan oleh saudari Dira. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peranan sains dalam Islam. Nah, pandangan Al-Quran tentang ilmu sains dan teknologi itu dapat diketahui dari prinsip-prinsipnya dan dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, seperti dalam Quran surah Al-Alaq ayat surah ke-96 ayat 1 sampai 5 yang dimana artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari situ apa yang tidak diketahui manusia pasti akan menjadi tahu ketika dia telah belajar menggali ilmu-ilmu, mau agama, mau ilmu dunia. Nah, menurut Al-Quran memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu, bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan Islam terhadap sains dan teknologi. Dalam Al-Quran, kata ilmi dan kata jadinya disebut kurang lebih mencapai 800 kali. Kitab Al-Mujama Al-Fahsah Al-Fas Al-Quran Al-Karim melaporkan bahwa kata ilmu dalam Al-Quran baik dalam bentuk yang definitif maupun indefinitif terdapat 800 kali. Nah, sains menurut Al-Bukuni adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpanan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis. Sedangkan pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Nah, ayat tersebut merupakan suatu dukungan Allah yang diberikan kepada hambanya untuk terus menggali, memperluas, dan memperhatikan apa yang ada di alam semesta, termasuk sains
sains dan teknologi. Selain membuat banyak tentang pengembangan sains, Al-Quran juga dijadikan inspirasi, ilmu, dan pedoman dalam pengembangan pemikiran sehingga dapat terciptanya penemuan baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, dan pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern, seperti peribahasa carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Maka Islam tidak mengekang hamba-hambanya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuannya. Oke, baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Diana. Baik, di sini saya akan menyambung penjelasan dari saudari Dira, yaitu pandangan Islam terhadap sains dan teknologi. Nah, seperti yang dikatakan oleh saudara Dira, bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Peradaban Islam memiliki ciri-ciri yang menonjol, yaitu rasa ingin tahu dan bersifat ilmiah atau menyelidiki penelitian ilmiah atau sistematis. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwa kita lihat peneliti-peneliti Islam, mereka hanya meneliti dari Al-Quran, bukan mengembangkan. Maksudnya mengembangkan itu seperti menciptakan dari teori yang dibuat. Maksudnya seperti ini. Peneliti orang Islam hanya membuat teori dari hasil yang mereka teliti dari Al-Quran. Nah, dari teori-teori yang dikemukakan oleh peneliti orang Islam, maka bangsa Yunani dan bangsa Babilonia dan Persia mengembangkan teori yang didapat dari peneliti Islam. Makanya banyak kita lihat sekarang bahwa peneliti-peneliti yang terkenal itu berasal dari bangsa Yunani, Babilonia, dan Persia. Apakah kita pernah mendengar peneliti menciptakan suatu pertemuannya dari peneliti Islam? Tidak. Tapi teori yang pertama muncul itu didapat dari peneliti Islam. Nah, penelitian ini diambil dari Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah terakhir, di mana Al-Quran tersebut ketika kita membaca isi dan artinya, kita tidak dapat memaknai langsung secara babi buta secara tanpa memaknai secara betul isinya. Seperti ada terjemahan ayat-ayat bahwa seperti ini, tapi dalam arti tersebut kita harus perlu memaknai lebih dalam lagi. Nah, itu dia guna fungsi maksudnya peneliti Islam, yaitu memaknai dari isi Al-Quran. Nah, selanjutnya faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban sains teknologi dalam Islam, diantaranya yang pertama penggalian ilmuwan Muslim terhadap Al-Quran, yang kedua peleburan antara bangsa Arab dan non-Arab. Jadi di Arab itu bukan notabene Muslim semua, tidak. Ada agama yang lain, ada juga Nasrani, tapi ada juga agama yang tidak mempercayai adanya Tuhan atau menyembah patung. Iya, seperti itu, maaf. Oke. Yang ketiga pelanggaran penyelenggaraan pemerintahan yang modern. Yang keempat pengaruh kejayaan ekonomi. Yang kelima budaya menerjemah di kalangan ilmuwan Muslim. Yang keenam maraknya pembangunan perpustakaan dan menyambung mata rantai peradaban Yunani, Babilonia, dan Persia. Nah, menyambung Babilonia dan Persia itulah yang tadi dari teori yang didapatkan oleh peneliti Muslim, maka bangsa Yunani, Babilonia, dan Persia mengembangkan hal tersebut sehingga menciptakan sebuah karya. Selanjutnya ada dua prinsip utama yang saling terkait muncul sebagai filsafat sains dalam Al-Quran. Yang pertama eksplorasi alam, yaitu yang mencakup mulai dari sekedar observasi hingga penelitian yang serius, harus secara jelas menunjukkan keteraturan dan tujuan kosmos. Dan yang kedua, kajian terhadap alam semesta harus mengarah kepada kesatuan tertentu yang menentukan pada keimanan terhadap Sang Pencipta. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Tiwi. Baiklah, materi yang selanjutnya itu mengenai kontribusi
Islam dalam sains dan teknologi. Yang dimana Bapak Harun Nasution menyebutkan ada 3 periode perkembangan sejarah Islam yang dikelompokkan ke dalam 3 masa atau periode. Yang pertama itu adalah masa klasik, yaitu sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode kedua yaitu masa pertengahan, antara lain tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dan periode yang ketiga yaitu masa modern sejak tahun 1800 Masehi hingga sekarang ini, di mana kemajuan yang dicapai Islam selama periode klasik telah membuat berbagai bangsa tertarik untuk melihat dan mempelajari Islam. Selanjutnya itu kontribusi ilmuwan muslim dalam peradaban dunia sangat nyata hingga saat ini dalam kemajuan sains dan teknologi. Di antaranya yang pertama, orang-orang muslim telah memberi kepada barat metode eksperimental, sekalipun masih kurang sempurna. Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh saudari Dira dan Diana, mereka hanya memberikan teori saja, namun banyak bangsa barat yang mengembangkan teori tersebut sehingga kita rasakan sampai sekarang ini manfaatnya. Yang kedua, sistem notasi dan desimal Arab telah diperkenalkan kepada Arab. Yang ketiga, karya-karya terjemahan mereka terutama dari orang-orang seperti Avicenna dalam ilmu kedokteran sudah digunakan sebagai teks atau kuliah di dalam kelas-kelas sekolah tinggi. Yang keempat, mereka merangsang pemikiran orang-orang Eropa. Dan yang kelima, mereka adalah perintis universitas-universitas Eropa. Mereka telah mendirikan ratusan sekolah tinggi sebelum Eropa. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu belajar sains adalah belajar untuk memahami hakikat kehidupan manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Dengan belajar sains, kita belajar untuk rendah hati. Oleh karena itu, pembelajaran sains seyogianya ditujukan untuk peningkatan harkat kehidupan manusia sebagai penghuni alam semesta. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari diskusi dari kelompok kami. Ini buka sesi pertanyaan, Bu. Oke, baik. Karena kita berhubungan, kita membahas topik yang sama, kita saling diskusi tentang mana tahu ada di kelompok kami yang kurang, yang ada di kelompok teman-teman bisa disampaikan atau juga memberikan pertanyaan, saran dan masukan untuk kelompok kami untuk saling membangun. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada, silakan ditutup. Oke, baik. Sepertinya tidak ada. Terima kasih untuk teman-teman semua. Seperti kata pepatah, kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam TV. Kalau ada kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.